Di antara manusia aja, di antara manusia, dia tuh paling hina, Bu. Karena apa? Dia digantung telanjang, dipermalukan di situ, Bu. Itu udah paling hina. Dari Oh, manusia oh aja dia udah paling telanjang. hina, Bu. Iya sih kalau kita baca Katona itu kan kede. Oh, Iya, Bu, telanjang itu ya. udah paling hina. Tapi oleh karena itulah dia kasihnya itu besar. Makanya saya bilang saya ini udah kayak batu karang berlumut karena apa? Karena kasih dia sangat besar kepada saya, Bu. Oke, gini saya kasih Gitu. analogi dikit Pak ya. Apakah masuk akal? Coba sini Pak sedikit ya Pak ya. Silakan, Adam silakan, Bu. ini Pak, ya Adam ini melanggar. Kan dilarang kata Tuhan, Adam jangan kau makan buah ini. Buat terlarang ini kan. Bila kau makan hari itu juga kau akan mati. Ya, karena digoda oleh iblis, ya melanggarlah Adam ini. Jadi pelanggaran itu adalah dosa kan? Ini hukum Tuhan. Betul Pak? Pelanggaran adalah dosa. Betul? Kalau Jangan saya garuk-garuk. menganggapnya itu Jangan jebakan, Bu. garuk-garuk kepala dulu, Pak. Jangan garuk kepala. Coba saya tanya dulu. Pelanggaran ini adalah dosa, Bang. Pelanggaran ini Dia, adalah dosa. Nah, yang saya nggak boleh menetapkan garuk dosa kepala ya. ini, yang menetap, Bapak lucu juga. Yang menetapkan hukum dosa ini adalah Tuhan, ya kan, Pak? Dengerin. Nah, ini penjelasan saya ya, Bu. Kalau menurut Belum, saya itu ada belum. belum klimaks. Nah, ketika ada melanggar, ternyata dia melanggar larangan Tuhan, akibatnya dia menimbulkan dosa, yaitu dosa waris kan yang disampaikan oleh Paulus di Roma 6, Roma 5:12 kalau nggak salah ya, Roma 5:12 kata Paulus, akibat ketidaktaatan seorang maka semua jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia terjalar dosa. Kenapa Tuhan sendiri yang membuat aturan ini, kok dia sendiri yang turun untuk menebusnya ini Pak, yang mati harus mati terkutuk di tiang salib. Nah coba kita pakai logika ya. Tuhan yang mengatakan, yang membuat aturan, bila kau memakan buah ini, kau akan melanggar, dan kau pasti pelanggaran adalah dosa. Seperti ajaran si Paulus kan, ada dosa waris Adam karena pelanggarannya. Tuhan sendiri yang harus turun mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa ini. Padahal dia sendiri yang membuat aturan ini. Saya contoh ke kehidupan kita sehari-hari. Sebuah rambu lalu lintas Pak, aturannya bila melanggar kau akan ditilang, dikenai sanksi. Ada yang melanggar nih, aturan polisi ini ditetapkan bila ada yang melanggar akan kena sanksi, tilang. Ada seorang masyarakat melanggar nih, kena sumpritan kan? Sumpritan dah, lu sumpritan ya, berhenti dia. Ditanya sama polisi, oh kenapa begini-begini? Dia melanggar. Apa kata polisi itu? Ya udahlah, nggak apa-apa, kamu kabur aja pergi, biarlah saya yang menghadapi sidang. Kan sekarang nggak langsung ini kan, ditilang, kemudian dikasih surat, kita dipanggil sidang. Oke, karena saya sayang sama kamu atas pelanggaranmu ini, udahlah, kamu silakan pergi. Karena ya nggak apa-apa, saya yang akan tebus, saya akan bertanggung jawab atas pelanggaranmu ini. Seperti hal inilah yang Anda imani. Tuhan yang membuat aturan, bila kau memakan buah ini Adam, kau akan dikenai dosa. Disampaikan pun si Paulus di Roma ya, akibat ketidaktaatan Adam maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Ujuk-ujuk Tuhan sendiri yang turun, atau Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban yang terkutuk di tiang salib. Coba Pak, dipaparkan dulu. Kok bisa begitu aturannya? Ya, udah ya Bu, saya jelaskan ya. Ya. Nah, saya memandangnya berbeda sama Ibu ya. Jadi Oh. waktu ada memakan buah itu jebakan sebenarnya Bu. Jadi ini namanya itu kalau Tuhan yang di perjanjian lama itu Bu, yang Ibu cerita itu Kejadian 2, itu ada namanya Bu, dia namanya YHWH ya. YHWH itu adalah malaikat yang menemui Musa gitu. Itu namanya, itu yang menciptakan manusia Bu, yang menciptakan Adam itu malaikat. Jadi YHWH ini menjebak Adam dan Hawa supaya dia masuk ke dalam dunia bawah, dunia maut gitu. Dunia yang dia ciptakan, di mana dia ciptakan? Di pohon itu, pohon pengetahuan itu. Jadi pohon pengetahuan itu menghasilkan apa Bu? Kematian gitu. Itu dunia bawah. Memang sengaja dijebak Bu. Sekarang saya kasih contoh kenapa saya bilang itu dijebak. Jadi gini, waktu dia menciptakan pohon itu di Taman Eden, dia nggak suruh kerub jaga Bu. Dia nggak suruh ada kerubim yang jaga. Tetapi
dia biarkan Adam makan di buah pohon itu. Cuma dia bilang, kamu jangan makan buah pohon itu. Kalau kamu makan buah pohon itu, kamu mati. Begitu loh. Nah, Justru Pak lebih konyol lagi, Pak lebih konyol lagi kalau dia jebak Adam. Tuhan menjebak Adam lebih konyol. Dia jebak orang jadi terus dia gini, sendiri yang turun menebus. Ya jadi Allah gini ya Bu, Rabbi. jadi yang namanya YHWH itu menginginkan Adam atau manusia itu mati memang, gitu loh. Dari awalnya ya, karena itu dia ciptakan kematian. Memang dia menginginkan itu, begitu. Nah, tapi harus dengan kehendak bebasnya Adam. Jadi harus Jadi Adam sendiri apa yang mati. sambungnya? Apa sambungnya dengan kematian Yesus? Kalau itu Nah, memang sudah jebakan Tuhan. begitu ya. Kenapa? Jadi, Kenapa dia menjebak Adam? Dia sendiri yang mengirim oke, anaknya oke. ini, Yesus. Ya, jadi YHWH ini, ya Bu, menginginkan Adam itu menyembah dia, ya, menginginkan Adam dan manusia lainnya itu menyembah dia, malaikat ini. Dan malaikat ini menciptakan maut supaya manusia itu rendah di bawah dia. Jadi di bawah mati gitu loh. Nah, kenapa Yesus harus Pasti ini datang karangan sebagai manusia? bebas, Pak. Ini karangan bebas tuh. Itu saya dapat tafsirnya dari Yahudi, Rabi Yahudi, Bu. Jadi Rabi Yahudi namanya Mantis Referen. Nanti saya kasih Kalau ke videonya. Bapak ke Yahudi, Yahudi tidak mengimani adanya penebusan dosa dengan darah manusia. Betul. Nah, Nah, ini kenapa saya Anda lari ke pemahaman Yahudi? bukan. Nggak nyambung. Jadi peristiwa Bapak ini gimana sih? gini, peristiwa Adam memakan buah itu, saya mengambil pemahaman dari Yahudi bahwa Tuhan yang di perjanjian lama itu yang bernama YHWH itu. Kalau pelarangan makan babi, Bapak tolak. Imamat 11. Jangan kalian makan babi haram. Bapak imannya itu Bapak tolak. Lain topik lagi kalau itu. Aduh, Malaikat Bapak pilih-pilih. Giliran ini itu lari ke Yahudi. Kalau mentok lari ke tafsiran Yahudi. Giliran makan babi katanya enggak lain itu masalah. Aduh, Pak. lari ke Kok makan kalian babi. kenapa Kita lagi begini ya? Ya Allah ya kita kan Rabbi. lagi urus Lanjutlah. mengenai. Aduh, somplak juga. Lanjut. Saya aja Ya, pusing. udah. Lanjut. Jadi gini, jadi Ibu sepakat Bapak nggak, Ipo, Pak Ipo izin sebentar, saya potong dulu, saya sapa dulu yang baru naik. Ya. Abang Dadewa, assalamualaikum Bang Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damian, selamat malam Pak Damian. Pak Damian, monitor Pak. Ya, selamat malam Bang. Oke, terima kasih. Jadi Kristen ini ya suka-suka. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Yang suka-suka. Ya. Jadi kalau berdasarkan penciptaan di Kejadian 2 itu, semua manusia milik siapa, Bu? Milik YHWH kan? Gitu. Semua manusia itu milik YHWH. Maksud saya begini Pak, izin mohon maaf Pak, kalau Anda mengutip-ngutip penafsiran Yahudi, babi itu haram. Bisa buka kamu? Siapa disuruh buka Ustadz? Ustadz, bocor kameranya, suaranya. Bukan, ini Koko, bukan saya, Koko tuh di bawah. Iya itu, itu, apa disuruh buka Pak. Jadi maunya begini Pak, konsisten lah Pak. Kalau Anda mengambil tafsiran Yahudi, sekalian semuanya Pak. Jangan pilih-pilih kasih. Ya kan Pak, Bapak ini kayak apa sih? Heran aku. Ya kayak begini, Bu. Buka kok. Kayak begini, silakan. Izin, Silakan. Ustadz guruku Pak Pipo. Saya tadi menyimak ya Pak ya. Mungkin begini Pak, yang jadi bahan renungan saya ketika Bapak bernarasi berkenaan dengan konsep yang Bapak jelaskan kepada saya tadi, berkenaan dengan bahwasanya ada 2 kali apa tadi Pak Bapak bilang tadi, surga ya, gitu. Terus kemudian bangkit Pak. Ada dua kematian, ada 2 kebangkitan, ada 2 kematian dan ada 2 kebangkitan. Itu Pak yang saya agak sedikit bingung. Yang kami tahu, yang aneh kan saya mengikuti narasi Pak Ipo, Tuhan itu kan justru dia menjadi manusia kemudian mati di tiang salib kan untuk mengampuni dosa manusia kan? Betul Pak ya? Ini yang saya tangkap.
Oh, Maksudnya kalau keseluruhan dong. Betul nggak? Coba ya Bapak boleh dibilang. konekkan. Hmm, Iya, boleh harusnya manusia dibilang kan. begitu. Nah, itu. Jadi kalau yang Ya. saya tangkap itu kematiannya itu, ya kan, itu akan mengampuni seluruh dosa manusia yang dianggap salah sebelumnya. Tetapi Bapak tadi benarasikan kepada yang saya tangkap justru ketika kebangkitan kedua pun, ya kan, itu tidak dipastikan mereka adalah orang yang terampuni. Kan gitu. Jadi yang sebelumnya Itu kan juga makanya belum tentu. Kenapa, Pak? yang Pak, yang terampuni itu tercatat di dalam kitab kehidupan Nah, tadi. apalagi Jadi itu. kalau tidak Apalagi enggak, itu, Pak. maksudnya gitu. Jadi yang maksudnya Bapak kan siapa yang terampuni di dalam kebangkitan kedua itu yang tercatat di dalam kitab kehidupan tadi yang Wahyu itu kita baca gitu. Artinya Nah, ketika harus seseorang tercatat di kitab kehidupan, artinya ada pilihan lagi kan? Orang-orang dipilih. Jadi yang saya lihat gini Pak, ini maaf iya. ya Pak ya, ini cara saya mengikuti cara Hmm, nara Bapak. Tuhan turun katanya untuk hmm. mengampuni dosa manusia, tetapi kemudian manusia pun harus yang tercatat, artinya ada pilihan lagi, berarti turunnya Tuhan itu tidak keseluruhan. Pengampunan itu Ya kan, ada. ya kan Gitu ada dong jadinya Bapak yang yang saya tangkap. nolak. Kalau saya kan nggak nolak Pak. Pak, saya kan tidak menolak pengampunan karya Yesus itu saya nggak menolak. Bapak menolak. Begitu loh. Ini Kalau yang Bapak turunkan menerima, Tuhan. Yang turunkan Tuhan, iya. Pak. Iya, Coba jadi saya pengampunan pastikan. dosanya tuh Yang turun pengampunan itu dosanya sudah Tuhan. terjadi ya Pak, sudah terlaksana. Artinya kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus Kristus. Siapa saja yang percaya kepada Dia itu diselamatkan, dicatat dalam kitab kehidupan. Tapi kalau orang-orang yang tidak mau menerima Dia atau menolak Dia sebagai Raja dan Tuhan, ya itu nggak dicatat di dalam kitab kehidupan. Maka dari itu dia dilemparlah ke dalam lautan api gitu loh. Tapi kalau tercatat di dalam kitab kehidupan, mereka selamat. Gitu aja Pak maksudnya. Nah, baik. Yang saya tangkap dari narasi Bapak, yang saya tangkap nih Pak, ya mohon maaf Pak, ini saya tidak memaksakan apa yang Bapak iman, cuma yang saya tangkap, ketika ini yang judulnya adalah Tuhan yang turun, Tuhan loh Pak, ya Iya. kan, di mana Dia Oh, adalah Tuhan. Sang Maha Pengampun, Oh, kemudian Dia datang gini, menjadi manusia. sorry. Pada saat dia turun ya Pak, waktu menjadi bayi, itu Tuhannya ada yang lain tuh Pak. Ada yang lain tuh. Namanya YHWH. Wah ini kalau begitu saya serahkan ke Dia, Mahadewa ini. Saya ampun kalau gitu. Saya tadinya saya bernarasi ingin membaca gitu. Tapi kalau ternyata Bapak Enggak, ini beralih yang lain saya angkat tangan. Yang lain dilanjut silakan. aja. Dilanjut aja. Ini kan reuni PAUD berdua. Reuni PAUD. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi Bunda Rahma, artinya penghakiman itu bukan satu-satunya Yesus yang menghakimi. Bahkan murid-muridnya juga ikut andil. Yang disampaikan tadi Bunda Rahma dalam Matius 19:28. Begitupun juga Musa menghakimi juga menurut kesaksian Yesus. Dalam Yohanes 5:19 sampai 48. Di sini dikatakan, oh ya saya buka dulu data-datanya. Sambil Yohanes, nunggu buka data, Iwan pilah di tap layarnya ya biar kuat komalnya. Oh, antum harus turun dulu. terlalu gede itu Bang. Iya, antum harus turun dulu kok. Nanti naik lagi karena antum kameranya nggak bisa lanjut. Besar kali. Nah, di sini kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Artinya Musa juga mendakwa atau menghakimi. Nah begitu pun juga Yesus menyampaikan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku sesuai dengan apa yang aku dengar dan Dublin.
dan aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Nah di sini, jadi saya hanya menyambungkan narasi Bunda Rahma ya, bahwa bukan satu-satunya Yesus yang menghakimi. Ada 12 murid, ditambah juga ini Musa. Nah, di sini timbul pertanyaan, siapa yang dihakimi Musa? Ditambah saya juga, Pak. Pak, ditambah saya juga. Saya juga menghakimi nanti, Pak. Ya didalilkan, Pak. Kalau begitu kita semua akan menjadi hakim nantinya. Kan saya membaca dalil di sini, ya. Yang menghakimi juga ini Musa. Nah pertanyaannya, siapakah sosok yang dihakimi Musa? Karena Itu Yesus orang-orang, menyampaikan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menandakan hukum Taurat. Taurat ini untuk Betul. siapa? Betul. Tentu Jadi Musa itu kitab nanti Musa. mendakwa. Tunggu, nanti Iya, Anda sangka. betul. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menandakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi siapa yang membatalkan hukum Taurat, itulah yang akan dihakimi oleh Musa. Nah, siapakah di balik pembatalan hukum Taurat? Ternyata Paulus. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Begitupun juga dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah di sini ada dua ya Pak ya, perlu Bapak catat ya, ada dua. Kutukan apa yang ditebus Yesus ini dalam kitab Taurat? Itu satu. Dan kedua, orang-orang yang terkutuk, tempat kekalnya di mana? Silakan. Jadi itu udah benar tadi. Jadi Musa itu memang nanti menghakimi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena kan hukum Taurat dikasih oleh Musa, berarti Musa yang akan menghakimi mereka. Nah, mereka itu di mana waktu penghakimannya? Pada saat kebangkitan yang kedua tadi, gitu. Nah, disitulah Musa itu nanti diminta sama yang dia yang duduk di atas takhta itu sebagai yang mendakwa mereka, gitu loh. Kenapa kamu nggak tunduk kepada ini Mesias, begitu loh. Nah, itu nanti dihakimi sama Musa gitu. Nah, saya juga ada di situ, Pak. Misalnya nanti ya, orang-orang Indonesia nih seperti Bapak atau seperti ini, pada saat di kebangkitan kedua itu, lah saya juga ada di situ gitu loh. Menghakimi mereka yang kalau menolak Injil begitu. Nah, itu ada di situ, Pak. Maksudnya, itu ada di Wahyu 3 ayat berapa ya? Nanti saya lihat Wahyu 3 ayat. Jadi kita ini orang Kristen itu tidak hanya menghakimi manusia, tapi kita juga menghakimi para malaikat begitu. Nanti. Nah, Coba didalilkan dulu Pak, didalilkan dulu. Kalau Bapak atau orang-orang Kristen ini akan ikut andil menghakimi. Ya, bahkan ini hebat Bapak ini, malaikat juga dihakimi. Wah. Luga binasa. 1 Korintus 6 nomor 3 pada aja. 1 Korintus 6 nomor 3 dibuka. 1 Korintus 6 nomor 3. Orang-orang Kristen menghakimi yang namanya malaikat. Luar biasa emang orang Kristen ini ya. Nah, sementara di dalam Lukas 11 nomor 31, Pak Ipo, di dalam Lukas 11 nomor 31, yang menjadi hakim itu ternyata Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga jadi hakim. Loh, Bapak buka Lukas 11 nomor 31, Pak. Ya, Pak Ipo kan di depan ada laptop, mungkin bisa dicek, dibuka. Mantap itu edukasi. Lanjut. Iya, yang Lukas kami berapa bingung. tadi? Yang kami bingung, orang-orang Kristen bisa menghakimi malaikat. Lukas 11 ayat berapa?
Lukas 11 Lukas ayat berapa? Lukas 31. 11. Ayat 31. Bentar dulu. Iya. Aduh ini. Pada Gimana waktu caranya? penghakiman ratu dari selatan. Oh, ini Ratu Seba. Ratu Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Oh, Ratu Selatan ini ya. Ini Baik. Ratu Seba. Sekarang coba Bapak klik di Google, siapakah itu Ratu Selatan? Coba klik. Ratu Seba atau Nyi Roro Kidul? Oh, kita berdasarkan bukti, Pak. Selatannya selatan ini, Pak. Selatan mana, Pak? Makanya lucu, itu Selatannya yang lucu-lucu, Pak. kaitan sama Salomo lah. Nah, coba Bapak Enggak, klik itu Ratu Selatan yang berarti. Ya, Bapak klik aja Ratu Selatan, coba klik. Ratu Selatan berdasarkan data. Mengarah kepada Ratu Seba atau siapa di situ? Coba klik. Siapakah Ratu Selatan? Saya sudah klik, Pak, di Google Ratu itu, Selatan Pak. mah kalau Yang timbul Nyi Roro Kidul. itu Ratu Laut Selatan, Pak, bukan Ratu Selatan. Loh, ini Ratu Selatan di sini, Pak. Bukan, itu Ratu Laut Selatan. Iya, coba Bapak klik Kalau aja. Coba Bapak Jadi klik aja. Ratu Selatan itu yang dimaksud itu yang pernah Enggak. Klik dulu, datang ke Pak. Salomo kaitannya. Pak. Ya, klik dulu sama Bapak. Udah, Ratu Laut Selatan. Ini saya lagi depan komputer, itu Ratu Laut Selatan. Coba diperlihatkan, Keluarnya Ratu Laut Selatan, Pak. Ya, perlihatkan coba ke kami. Oh, mau kelihatan. Ratu Nih. Selatan itu siapa coba? Nih, bentar dulu ya, bentar. Nih. Ya, kita sama-sama klik, Pak, ya, di sini ya. Kita perlihatkan bukti siapakah Ratu Selatan itu. Nah, ini Dewa juga buka di sini, Pak, ya. Tuh. Nah, Tuh, ini, lihat Pak. tuh, Ratu Selatan tuh. Nah, siapa di situ, Pak? Tuh, mana tuh tadi? Siapa di situ Ratu Selatan di klik, sama Pak? tuh. Tuh, Ratu Laut Selatan tuh. Saya ngekliknya Ratu Selatan tuh. Coba siapa di situ, Pak? Siapa di situ, Pak? Ini saya klik juga, Pak, di sini, Ratu Pak. Laut Selatan, Pak. Nggak ada kaitan sama Salomo. Kan konteksnya ada kaitan sama Salomo. Ya, gini. Coba ulangi sama Bapak dari awal. Siapakah Ratu Selatan itu? Dewa ini raja Itu bohong Ratu tapinya yang Laut terus. Selatan, Pak. Aduh, ampun, Pak. Jangan dibuang itunya. Kalau gambarnya lah Ratu Laut Selatan nih, tuh. Bapak Ratu klik dari Laut Selatan. awal. Baik, Bapak klik dari awal coba. Siapakah Ratu Selatan? Jangan pakai laut, Pak. Jangan pakai laut. Bukan, kalau Siapakah Ratu Ratu Selatan Selatan? gini, Pak, Ratu Selatannya harus berkaitan dengan Nggak perlu Salomo. ngeyel dalam Kalau kubangan, nggak bohongan berkaitan dengan Dewa. Salomo, Nggak perlu nggak ngeyel dalam konteks. kubangan. Ya, santai Christian, santai ya. Iya. Kita kan di sini memperlihatkan Bukan bukti. fakta itu, Pak. Salah bukan itu. fakta ini. Berarti yang benar Ratu Seba. Bukan. Jadi Yang benar Ratu Ratu Seba. Paksa kebodohanmu untuk diterima. Ya nggak begitu. apa-apa, Lucu kan? Kita buktikan gua yang bodoh apa lu yang tolol di sini. Ya, kita sama-sama buktikan di sini. Ketika Udah kita jangan mengklik tolol-tololan gitu siapakah? lah. Kalau tolol-tololan gitu mah nggak usah diskusi udah. Kalau tolol-tololan, saya nggak nololin Anda juga nggak usah nololin saya, nggak apa-apa. Kita diskusi biasa Yang- aja. Nanti baik, yang di bawah kan yang nilai. Yang mengatakan pertama bodoh siapa, Pak? Siapa yang mengatakan Nggak bodoh? tahu siapa. Nah, makanya, Ini Pak. bentar Pak, Abang Daku, Pak Ipo, itu tadi Abang Dadewa lagi ngomong sama yang baru naik, Pak Christian, dan Pak Christian mengatakan bodoh kepada Bang Dewa. Nah, begitu Bapak. Jadi bukan ke Pak Ipo, bukan. Tadi ada teman Kristen satu lagi yang naik. Enggak, saya nggak bilang bodoh-bodoh. Makanya saya bilang naik sopan-sopan lah. Kita ngobrol biasa aja. Ini kalau berbeda kita mah udah pasti berbeda, kan? Tapi kita saling menjelaskan apa perbedaannya, apa persamaannya. Kira-kira begitu. Apa yang bisa dipahami lah. Dapat apa manfaatnya gitu loh dari room ini. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya kan sia-sia. Kasihan orang buang-buang pulsa ini. Baik, Pak. Ajaran kami tidak diajarkan sama Nabi Muhammad, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya. Bahkan di Bible 18:18, tampar pipi kiri, berikan paha. Kami tidak diajarkan itu sama Nabi Muhammad. Tapi ketika ada orang yang menampar, Pak, kami harus membalas. Oh, itu fakta, Pak. Di dalam Bible seperti itu. Silakan Bapak buka. Berikan Benar nggak paha, di gitu. Enggak lah.
Bapak mau Gitu. bukti? Bapak mau saya Ya udah, perlihatkan ya bukti, udah. Pak? Nggak, Bapak mau saya perlihatkan Apa tuh bukti? bukti? Ini kita jangan lompat-lompat. Kita bahas satu-satu. Tadi saya jadi bingung dari kebangkitan, kematian, terus masuk ke Adam, terus masuk saya Adam tadi belum selesai sebenarnya ngejelasin tuh. Bagaimana sampai karya penebusan tuh bisa terjadi tuh karena gimana alasannya? Mau tahu nggak? Nggak mau Kenapa tahu, karya Pak. penebusan tuh harus manusia? Hah? Karena Nggak mau tahu dongeng, saya, Pak. karena Iya. ajaran Oh ya sudah. Paulus, ya Bang, Heeh. karena Oh ya. ajaran Paulus. Dan di sini, Pak ya, Ya sudah. ketika Bapak mengatakan Berarti mengenai soal Adam, saya dengerin ketika aja dah. kamu Kalau makan gitu buah, saya dengerin aja maunya gimana. baik, Bapak dengarkan ya. Ketika Tuhan mengatakan, Mm-mm. jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Itu Tuhan yang mengatakan. Betul, Pak? Tetapi pada saat Adam memakan buah itu, Adam sama sekali tidak mati. Tetapi Pak ya, justru di sini iblislah yang benar, Pak. Iblis yang benar. Bapak baca ayat selanjutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali Pak, Tuhan Bapa yang salah. Ternyata ketika Adam memakan buah itu, Adam tidak mati. Iblis yang benar itu. Silakan Bapak baca ayat selanjutnya. Padahal Bos, silakan dibacakan kejadian 3 nomor Saya 1 jawab kalau tidak atau salah. gimana? Tidak usah dijawab, Pak. Aduh, Saya kan salah lagi. baca ayat di sini, Pak. Saya tidak bertanya, tapi saya baca ayat Oh di ya sini. udah. Kalau gitu saya ngedengerin aja deh. Saya ngedengerin Baik. aja kalau gitu. Siap, silakan. Di dalam kitab Kejadian 3 itu jelas di situ Nabi Adam dilarang memakan buah huldi. Kalau Nabi Adam memakan buah huldi, Nabi Adam akan mati. Itu pernyataan dari Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi siapa di sini yang benar? Tuhan yang benar apa iblis yang benar? Ternyata yang benar itu adalah iblis. Ketika Nabi Adam memakan buah huldi, Nabi Adam tidak mati. Itu fakta, Pak. Iblis yang benar, Tuhan yang salah. Nah, gitu ya. Di sini aja sudah ada yang namanya kerancuan. Kalau sudah dari awalnya ada yang namanya kerancuan, pasti kesananya pun makin rancu. Kalau diawali dengan kebohongan, kesananya sudah pasti bohong. Begitu, Pak, ya. Nah, silakan. Oke, Pak Ipo, silakan ditanggapi dulu. Nanti mungkin Koko ingin ikut menanggapi. Silakan Pak Ipo. Iwan Pila bantu di tap layarnya ya. Lanjut Pak Ipo. Oke. Jadi tadi premisnya kan itu dibilang Tuhan saya, itu bukan Tuhan saya, maaf ya. Itu bukan Tuhan saya. Itu YHWH, Tuhannya orang Yahudi. Tuhan saya Yesus Kristus. Jadi bedakan, ya, bedakan. Tapi kalau mau disama-samakan yang ngomongnya sama Kristen yang menyamakan, karena ada Kristen yang menyamakan bahwa Yesus itu YHWH. Saya bukan orang yang itu. Saya bukan Denomnya apa? kelompok. Denomnya apa, Bang? Bang, Pak, denomnya apa? Pak, itu ini, denomnya apa? Saya denomnya apa ya? Protestan lah boleh dibilang. Protestan kali ya? Apa gimana? Pokoknya saya bukan Katolik aja. Bingung juga kita menempatkan cara ininya, Pak. Harus menyesuaikan sesuai ini. Lanjut. Tapi Silakan, Bapak Ya, ini jadi- enak loh, jadi enak kalau dia misalnya santung dibilang dan tadi- humoris. Lanjut Pak. Mahadewa tadi bilang apa? Itu Tuhan saya. Saya bilang, itu bukan Tuhan saya kok. Kok dibilang Tuhan saya? Cuman saya diem aja dulu, biarin. Baik. Jadi Saya gitu. gini, Pak. Itu- Kenapa saya mengambil itu? itu Karena kan Tuhannya itu orang tadi Yahudi. oh, Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhannya Kristen, Pak ya. Mm-mm. Tapi kenapa Bukan perjanjian Tuhan lama? saya. Tuhan Baik. bukan. Saya nggak bisa mewakili Kristen ya. Saya nggak bisa mewakili Kristen. Karena ada orang Kristen yang mempercayai YHWH itu Tuhannya dia. Ada. Saya nggak bisa mewakili. Cuma kalau saya dibilang, kalau saya pribadi, itu bukan Tuhan saya gitu loh. Baik. Kalau seperti itu, Ini memang jujur antara ini Bandewa, jujur dia. benar, jujur. Tetapi sayangnya Pak Dalbo ya, ketika dia membawa ayat apa dalam Kejadian, ini kan kitab orang Yahudi. Kenapa mereka comot ayat Yahudi, ayat orang Yahudi? Mestinya kan mereka jangan ngambil Iya, kitab betul, Yahudi, betul. supaya ngambil dari PB. Berarti kita masuk ke ajaran PB. Nah, Betul tidak, Pak? karena orang Kristen awal mula-mula tuh Pak, murid Yesus sendiri orang Yahudi. Itu makanya kitab ini dipakai.
Tapi di dalam perkataan Yesus, Yesus nggak pernah ngomong tentang nama ini di dalam perjanjian baru gitu loh. Baik, berarti kita Itu tidak Pak. usah ngambil kitab perjanjian lama kalau begitu. Mari Oh kita masuk gini ke dalam Bandewa, perjanjian Bandewa, baru. Bandewa. Tuhannya Pak Ipo ini orang Yahudi. Betul Pak ya, Tuhan Bapak itu orang Yahudi. Jadi Tuhannya orang, Saya orang Yahudi. orang Bukan, manusia Tuhannya. bukan. Jadi saya bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi nggak mau menerima bahwa Tuhan itu manusia, nggak mau mereka. Tuhannya Bukan, saya Bapak katakan orang sama Yahudi. Bapak. Tuhannya Bapak orang Yahudi. Betul. Betul. Jadi betul. Tuhannya Bapak ini adalah betul. orang atau manusia, ya Pak ya. Inilah Betul. Bunda Rahma hebatnya Pak Ipo, jujur Oh. dia, jarang-jarang Kristen yang jujur gini, mantap. Jujur dia. Kasih tepukan, kasih kopi teman-teman di bawah, kasih kopi beliau. Ini jujur dia. Kejujuran itu mahal loh. Saya juga tepuk tangan Pak. Dan banyak yang Nah nggak ini mau dua dibilang, gondrong. Oke, saya sapa dulu Pak, bentar ya, Pak Elhura. Selamat malam Pak Elhura. Ya, selamat malam kembali. Oke, Pak Elhura, begini ya, untuk diskusi malam ini saya harap tetap kondusif seperti Pak Ipo, tapi Pak Elhura berisik noise. Bentar. Nah, jadi kalau ada yang rusuh-rusuh, motong-motong orang lagi ngomong, saya turunkan. Begitu ya Pak Elhura. Nah, jadi gantian ngomongnya. Sekarang Ini Bang juga, Goto, Bang Bang Goto Abuya. ini Bang Ya, Goto Musiknya Pak dia Kristen. pakai musik. Jangan ada musik. Iya, jangan musik, ada musik nanti kena copyright yang lagi live, kasihan ya. Bang Goto Muslim apa Kristen Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Aki, mungkin standby dulu ya, Aki ya. Beliau Mu'alaf mualaf. itu, Mualaf itu. mu'alaf. Oh Abu ya? kapan? Udah lama, keren. Ilmunya keren dia itu. Oh baru tahu aku. Bilang Oke, dong. oke. Tapi sebelum ke Bang Goto nanti ikut menanggapi, silahkan Koko dulu dari tadi sabar menunggu. Silahkan Kok, apa yang mau Orang di ditanggapi oleh Makassar Koko? itu Bang Dalbo. Ya. Bang Goto kenal, saya sering satu grup kok. Saya nggak banyak sih, jadi gini, saya kok ngelihatnya jadi agak bingung ya. Nah Saya ini mau- Pak Ipo, ini Koko Muhammad Lo sama Bang Goto mualaf nih, luar biasa. Lanjut Kok, silakan. Saya sebenarnya mau tanya. selamat kenal, salam kenal. Ya, Pak Ivo. Saya sebenarnya mau nanya langsung happy ending sih, cuman satu lagi mau nanya singkat aja. Jadi buat Pak Ivo no problem ya, Tuhan itu makan nasi ya. Nggak masalah. Justru kalau saya ya terus terang saya bilang kalau tidak seperti saya nggak mau. Maaf Harus- Pak Goto. Pak Goto. Jadi oke, saya terima dah. Mama Ayah. Langsung cut. Pak Goto. Saya nih tidak mau menghujat ya. Kalau makan itu kan pasti pup dan ya. Ya, Pak Goto. Kalau Iya, makan iya. pasti pup dan ya. Ya kalau di bumi ini, Ah ya. Jadi kalau kita bilang pup dan apa? Atau kentut dan pup ini sesuatu yang tidak suci. Setuju? kalau di Alkitab itu segala sesuatu bagi orang suci adalah suci. Itu ada ayatnya, nanti saya kasih Titus berapa ya. Bagi orang kudus, bagi orang suci, segala sesuatu itu suci. Berarti Pak Ivo sepemahaman dengan orang Syiah dong. Pupnya imamnya itu suci. Maaf, saya nggak ngerti Syiah, Pak. Saya nggak paham Syiah. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak paham Syiah, nggak paham. Terus yang bagi Pak Ivo ini sebenarnya ada nggak sih sesuatu yang tidak suci itu? Kalau bagi orang suci, ya Pak, bagi orang suci segala sesuatu suci, Pak. Nanti saya kasih ayatnya. Termasuk pupnya. Segala sesuatunya, Pak. Segala sesuatunya suci.
Wah, saya baru tahu ini. Pupnya Yesus suci. Saya baru tahu, Pak Ipo. Wah, keren ini. Jadi gini, Nah, Ada ayatnya. jadi Titus 1:15 ya Pak. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Bagi orang yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman, segala sesuatunya, apanya kayak doanya kayak apanya, dandanannya kayak dia mau apa semua, kelihatannya tidak ada Jadi- yang suci. Oke, jadi gini, izin satu pertanyaan ya, izin. Ini mudah-mudahan terjawab. Ini Titus 1 ayat 15 ya Pak. Ada Titus. dalilnya nih, ada. Ya, siap Pak. Salah, Gini, yakin nggak bakal? segala sesuatu, Pak, apakah betul segala sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Menurut Bapak gimana? Karena tainya pun suci tuh, tainya, kentutnya suci. Apakah yang keluar dari Tuhan itu adalah Iya, Tuhan Pak. itu sendiri? Betul? Iya. Itu kentut rohani. Bentar, saya ulang. Apakah yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Maksudnya keluar dari Bapa, maksudnya roh ya, roh yang keluar dari Bapa gitu ya. Kan tadi kotorannya Yesus itu suci. Sesuatu yang suci itu kan bukan manusia. Apakah yang keluar ini, yang keluar dari Tuhan ini Kalau adalah Tuhan itu ini, sendiri? Tuhan itu kan otoritas ya Bu, penguasa. Jadi kalau keluar yang kaitan dengan dia itu artinya perkataannya, keputusannya, pemikirannya, kecerdasannya, hikmatnya, pengenalannya, pewahyuannya. Oke, Nah, itu itu yang yang bisa keluar kita dari- bahasakan yang kel- kepada Tuhan. Itu yang keluar dari Bapak ya. Itu mungkin yang keluar dari Bapak. Kalau yang keluar dari Yesus, apakah Yesus ini Tuhan bagi Bapak? Apakah yang keluar dari Yesus ini yang Anda anggap Tuhan? Apakah yang keluar dari Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri? Yang keluar dari Tuhan, Tuhan itu sendiri maksudnya gimana ya? Nggak paham saya. Apa yang keluar tuh? Yang keluar apa? Tadi kan saya bilang kalau misalnya keputusan, kecerdasannya, Enggak, yang kotorannya tadi kan ya itu suci. kan nggak dipakai Bu. Nah Kalau itu kan suci kita itu nggak Yesus, ada bentar. ajaran misalnya ya Bu. Bentar Pak, Nih Yesus Bu, kan gini, suci. saya nih seisi-isinya suci. Oh, Pak Saya seisi-isinya suci, tapi saya nggak ngajarin orang untuk menampung kotoran saya, enggak. Bukan. Saya tidak berbicara Yesus itu kotoran suci, Bapak, tapi nggak itu ada urusan ajaran Bapak. untuk Pak, gini. Kalau itu Tadi Anda pikirannya berkata, itu, kalau Pak. kotoran manusia Bu, taruhnya di jamban. Jadi Bukan Ibu manusia, kayaknya kan agak gini. salah itu membacakan. Dia mulai naik emosinya. Kalau Yesus Bapak bilang kotorannya Yesus, tainya Enggak, Yesus Bu, adalah enggak. suci. Suci Enggak, toh? Sip, pokoknya sip. Silakan Suci aja. bukan? Jadi Ibu mau mengaktualisasikan apa yang karnal di bumi ini untuk menanggalkan kesucian itu nggak bisa. Tadi Karena Bapak gini, bilang, yang saya dimaksud ulang. suci itu Bu, Saya ulang. keseluruhannya, segala sesuatu dalam dia. Tapi ya Bu, bukan berarti kotorannya itu terus diajarkan supaya disucikan. Nanti kalau disucikan Bu, Tidak, kayak orang tadi maaf ya orang Oke. Bu, Tadi dia tuh tadi Bapak bilang tainya tuh dipakai buat kotorannya itu. Nggak gitu Bu, bukan gitu. begitu. Tadi Anda bilang kotorannya Yesus itu suci, kentutnya pun suci. Betul toh? Semuanya Tadi tuh- suci Bu, tapi Ah. tidak diajarkan Bu, tidak diajarkan untuk kotorannya itu dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Nggak ada Bu, dibuang ke jamban aja udah. Itu yang Loh, diajarkan. Katanya Tapi suci, bukan dipakai harusnya misalnya dijaga ya. dong. Iya, enggak gitu. Jadi apa yang mesti ke jamban ya ke jamban Bu. Makanya dibilang Ini makanya gara-gara koko bahas pup ini jadi kayak gini. Gara-gara koko. jadi salah paham. Bu. Berarti Itu salah paham. berarti beda-beda ya. Di Kristen yang lain kalau kita tanya, aku pernah bertanya kepada Kristen, dia bilang Yesus ini Tuhan. Terus jadi aku bilang kalau Yesus Tuhan itu, terus kalau dia beol itu berak ya. Itu bahasa ininya ya. Kalau dia beol, gimana itu? Dia bilang, ya kotorannya itu melayang, katanya melayang, menguap. Beda lagi Bapak ini, enggak Kata benar. siapa buang ke jamban Bu? Buang Itu ke jamban kata tuh Kristen bohong, kalau juga. melayang bohong. Buang ke Kata jamban. Kristen juga.
Lebih Tapi bohong bundaku, Bapak. Bapak bilang bundaku, tai itu suci. bundaku, Lebih bohong Bunda Rahma, Bapak. Bunda Rahma, Ya, saya ya Ustaz. Bunda jujur, saya baru Itu tahu loh nggak dari ada Pak Ipo ininya tuh, Bu. sekarang. Saya baru tahu dari Pak Ipo sekarang bahwa kotoran Yesus itu suci. Serius, jujur, saya Itulah baru aku tahu bilang. saya. Kalau suci Pak harusnya ditampung. Gak usah dibuang di jamban. Ditampung dong. Suci tuh. Nah, itu salah. Oh salah Itu ya. yang Nah, itu nggak diajarin, Bu. Nggak ada ajaran seperti itu, ya, Bu. Di mana data di Jadi, Bibelmu? itu Oke, malah kita masuk diluruskan. sedikit, Tapi Pak. saya bilang begini, Kita masuk sedikit. Di kalau mana Ibu data di kayak gitu, Bibelmu? saya bilang, kamu sesat. Kenapa Pak, kamu di berpikirnya seperti itu? Bapak Kotoran itu buangnya ke Pak jamban, gitu kan. Kalau ini ya, kalau yang normal. Karena Oke. nggak ada ajarannya itu untuk itu. Oke, Pak. Memang ada, Bu, tapi mohon maaf, mungkin yang di tempat-tempat lain Pak. itu yang begitu. Jadi misalnya kotoran sapi Dari itu mana dipakai Bapak karena dianggap tahu, suci, Pak? dia pakai. Ya Pak dari mana Bapak tahu kalau tainya Yesus itu suci dari mana? Atau kentutnya suci? Ada di Bibelnya Bapak tertulis kotoran dan kentutnya Yesus suci. Ini pernyataan Bapak Dalilnya? loh. Di mana tuh dalilnya? Dalilnya, Bu, Titus 1 tadi yang 15. Jadi Titus, bagi orang Titus. Coba suci kita buka. semuanya suci. Coba kita buka ya. Tapi tidak ada di situ Ada di depan tai. Titus 1 Ada di ayat situ 15 tai. bagi orang suci. Coba kita Iya, buka ya. nggak ada. Karena nggak dipikirkan gitu. Semuanya suci, Bu. Maksudnya Wah, jadi Gimana bagi itu? orang suci semuanya suci. Tapi kalau Ibu berpikirannya Terus, kayak gitu, itu dari pikiran mana? kotornya Ibu, Dari gitu mana loh. Bapak bilang Bukan tainya pikiran suci, tainya Yesus suci? Tidak ada data tuh. Coba kita buka. Mana Titus berapa, Pak? itu Kita semua, baca. Bu. Jadi bagiannya itu semua gitu, ada gitu. Cuman tai itu kan dibuangnya di kotoran, di jamban. Manusia itu kan kalau buang kotoran Mana nggak ada datanya yang kalau nyimpen tai ajarannya, Bu. Nggak Pak. ada ajaran Mana datanya kalau tainya Yesus suci? Coba dibuang ke Titus berapa? jamban gitu loh, Bu. Titus Jadi Ibu berapa? salah ngerti. Artinya berpikirnya sesat. 1 ayat 15. Titus 1, Bapak bilang tainya Yesus suci sama kentutnya ya. Titus 1, jangan Enggak, saya enggak. blunder. Saya bilang semuanya suci, Bu. Bagi orang suci semuanya suci. Ya tapi ditanya tadi Tapi begini, tainya. Bunda izin. Saya minta konfirmasi dulu dari teman-teman Kristen yang lain. Barangkali agak boleh, berbeda boleh. pandangannya. Izin ya. Saya sapa dulu Abang Brian. Selamat malam, Bang. Salam. Ya, mungkin sebelum ke Abang Brian, saya minta konfirmasi dari Elhura dulu. Elhura barangkali sudah tidak noise, silakan dibuka mute-nya. Kalau masih noise, mungkin saya turunkan di bawah dulu. Silakan Elhura, dibuka mute-nya. Ya, halo. Ini di sini Oke, Pak oke. tidak berbicara tai dan kentut. Kenapa Ini terganggu? adalah akal dan hati. Bunda izin dulu oke, Bunda. lanjut. Pak Elhura, gimana Pak Elhura? Sama pemahaman Pak Elhura tentang masalah tadi. Apa yang Iya, disampaikan iya. oleh Pak Ipo? Semua yang keluar dari Yesus itu suci, benar seperti itu? Gini Pak ya. Elhura? Itu namanya nabi, iya. Ini berat, Namanya ini berat, manusia atau nabi itu kenapa jadi berat? Tenanglah dulu, Bunda, Mak ya. Silakan. Itu wajib dia mengeluarkan kotoran. Nah, kalau Tuhan atau Theos atau Allah atau Elohim itu hanya sebagai gelar. Sumber Maha Pencipta itu udah ada di tatahnya, udah ada di tempatnya. Yang disematkan boleh saya baca sebagai ini nabi yang berkuasa di dalam dunia ini di masa zaman-zaman sebelum Yesus lahir. Boleh saya izinkan saya membaca di Alkitab. Izin Pak Elhura Keluaran. dijawab dulu. Pertanyaannya biar enak. dulu jawab. Iya benar Bunda, Mana dijawab sih dulu. Bapak? Sepakat. Enggak, tadinya saya itu cuma nanya doang, saya mau langsung happy ending tadinya, Mas. Cuman Gara-gara kokoh ini tanggung jawab Gara-gara kokoh ini. Kok diskusi gini Pak, diskusi lintas agama kok jadi ke tai-tai, saya bingung pula ini. Diskusi lintas agama. Aduh ya Allah ya Rabbi. enggak gini. Ini harusnya di Iya, apa pertanyaan, saudara? Bunda Rahma sama Abuya harus di mute dulu nih. Kalau Rocky Gerung Rocky Gersan kan bapaknya Bunda Rahma doang. Kalau saya ini dua nih harus di mute. Nah, jadi itu sebenarnya cuman open kan, tadi saya bilang saya mau ada 2 pertanyaan. Jadi saya nggak lanjutin deh. Itu kan tadi saya
saya baru open tentang pup itu. Jadi saya nggak lanjutin karena sudah melebar. Sebenarnya itu cuman open narasi sih sebenarnya. Saya mau happy ending aja lah, Pak. Pak Ivo. Ya, gimana ya? Pak Ivo jangan di mute, nanti susah. Bunda Rahma aja yang di mute sama Buya. Jadi gini, kita happy ending, kita masuk surga. Kalau masuk surga itu wajah kita berubah nggak, Pak Ivo? Yang mana yang ngomongnya? Muhammad lu ya? Apa Iya, gimana saya. sih? Iya, ini yang open cam, Sudon, lanjut. Sudon. Coba lanjut. Iya. Oh, di Tapi saya saya nggak kelihatan apa-apa. Di layar saya, Itu gambar lemari sama buku-bukunya Pak iya, di iya. samping tuh. Iya, nggak ada gambar apa-apa. Maaf ya, Kok nggak nggak ada ngeliat apa-apa. gambarnya? Di saya ada fotonya, buka kamera. Bisa. ada gambar saya nggak? Kumis saya kelihatan nggak? Kalau Nggak saya ada, mah nggak ada, ada. tapi Nggak ada. oh, Bunda Rahma nggak lihat juga. Iya. Terus, saya matikan dulu. Nah, ini baru ada. Baru. Nah, ini baru ada nih. Baru. Ini ada. Nah, iya. Nggak ada. Jadi kalau Itu ada misalnya kok. di surga seperti apa? Di surga seperti apa? Ya sebenarnya surga ya tubuh kita kan berbeda. Tubuh menurut kalau di Alkitab itu sama seperti malaikat. Kita akan hidup sama seperti malaikat. Jadi tubuhnya mirip seperti itu. Bukan daging dan darah lagi, tapi rupa dan bentuknya seperti manusia. Kita diubah namanya menjadi manusia Allah gitu. Kira-kira Apalagi manusia Allah. nggak apa-apa, Aduh. Bunda, nggak apa-apa. Nanti baru Bunda ini apa namanya tanggapi. Kan habis ini saya habis bikin kekacauan saya turun gitu. Jadi tanggung jawab nih host nih. lanjut. Jadi Pak Ivo, ya, kita ini kan manusia ini sebenarnya kan kok digambarkan itu seperti film ya. Bentar, saya kok nggak bisa open kamera sih. Kameranya capek saya bawa ke laut tadi. belum bisa kali. Kemarin-kemarin saya juga belum bisa. Baru hari ini saya bisa. Udah kelihatan? Kalau di saya kelihatan kok, di bawah juga kelihatan nggak Ikhwan Pilah? Wajahnya Koko, kelihatan nggak yang di bawah Ikhwan Pilah? Saya lagi megang apa nih? Nggak ngelihat. Cuma buku-buku aja itu coklat. Oh, saya lihat lagi megang apa ini, Buya? Tuh, di bawah kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Serius? Cuma ada Muhammad lu doang gitu, nggak ada apa-apa. Itunya rak-rak buku. Itu baru kelihatan nih. Ini sekarang kelihatan nih, ada foto. Ini kelihatan. Rambut panjang. Saya lagi megang apa? Yang Nggak nggak open kelihatan. kamera, nggak buka kamera kelihatan. Kelihatan cuma nggak buka kamera. Ini kelihatan. Oke kok. Ini jenggot harus. tuh ada yang bilang katanya jelas kok Iya, jenggot. kalau di bawah kelihatan, di atas yang bisa ngelihat itu cuman saya host, yang lain tidak bisa ngelihat. Iya, saya nggak ngelihat bener. Berarti- Saya nggak ngelihat. berarti Makanya tadi saya bingung ngomong siapa ini. Berarti Gitu. tadi saya itu lewat bawah pohon besar, terus saya ke laut. Nah, ada air rupiah itu yang nempel di badan saya hingga pada nggak bisa ngeliat. Enggak apa-apa lah. It's okay lah, it's okay. Jadi gini Pak Ibu. Nggak apa-apa gitu kan. Aku mesti. Iya, oke lah. Oke, jadi gini. Saya dengar suaranya aja. Gini Pak Ivo, manusia itu kan kalau kita gambarkan, saya nggak mau banyak bawa. Koko izin bentar ya kok. Nanti kan mungkin dilanjutin setelah Koko ini ada saudara kita juga mualaf Bang Goto. Tapi beliau belum bisa open cam. Nanti lebih asik beliau kan ketika diskusi open cam. Saya juga kan baru kenal sama beliau. Beliau artis tapi saya yang kurang jalan-jalan mungkin ya. Iwan Pilah yang belum follow akunnya ini Bang Goto ya. Biar bisa open cam silahkan saudaraku semuanya dibantu di follow ya biar bisa open cam. Lanjut. Saya sudah sering itu kok satu room dengan Bang Goto. Mungkin pakai akun yang lain. Ini baru saya follow. Iya, akun yang keempat ini bang, yang tiga dari semua sama Uten. Buka report. Alhamdulillah. Jadi gini, mungkin saya adalah apologet Islam yang paling jarang membuka dalil gitu. Walaupun juga buka dalil dan bicaranya terkesan tidak memakai dalil, tapi sebenarnya memakai dalil. Cuman saya haluskan saja gitu. Dalil itu bisa dari Bible atau dari Al-Quran atau dari hadis. Cuman saya samarkan saja. Kalau saya sudah bilang dalil, saya sebut dulu itu udah ngeri kali gitu. Makanya saya nggak ini. Yang nyawer salah. Kenapa yang nyawer yang diem disawer? Saya nggak disawer. Kan katanya kita cari koin.
Udah senengin aja ini Kristen. Emang Jadi gini emang Pak, dapat koin bisa dia? Lagi gini bisa dapat koin ya? dapat Pak, dapat. Udah, Oh. kita happy Lanjut ending. lanjut ke Kita pembahasan, lanjut kok, happy lanjut. ending, happy ending. Oh, terima kasih. Jadi gini, jadi ceritanya kita langsung happy ending, kita langsung masuk surga lah ya, masuk surga. Sebelum masuk surga saya balik lagi ke dunia nih Pak. Jadi gitu. Jadi biar Pak Ivo bingung, kalau bingung tuh bagus Pak. Apalagi kalau yang di bawah bingung semua tuh makin bagus itu. Bercanda kenapa disawer beneran. Jadi terus ceritanya kita manusia ini kalau diibaratkan di film itu sebenarnya film itu penggambaran sebenarnya. Manusia ini mangsa Pak. Manusia mangsa dari berbagai makhluk termasuk bakteri dan segala macam. Makanya ada film-film horor itu manusia selalu jadi dimangsa. Setuju. Kalau itu saya setuju Pak. Karena memang waktu di kejadian 2 itu ular itu makannya debu tanah Pak. Debu tanah itu manusia. Jadi yang memangsa manusia memang si iblis Pak. Nggak cuma iblis Kak. Kalau saya banyak Pak, nggak cuma iblis Pak. Termasuk Ya. usia itu memangsa manusia. Usia itu sesuatu yang paling besar memangsa manusia, bukan iblis Pak. Nah saya mau tanya Pak, ketika kita sudah di surga itu, bentuk kita nih akan sempurna apa masih punya tai lalat atau masih punya penyakit Pak? Kalau penyakit nggak ada Pak. Penyakit nggak ada. Tapi sempurna iya Pak. Tapi Sempurna itu Bapak gimana? udah nggak ini lagi, nggak apa kayak tubuh jasmani darah daging nih. Nggak perlu oksigen, nggak perlu daging dan darah. Jadi sistem kehidupannya tuh secara rohani seperti malaikat. Malaikat kan nggak perlu oksigen. Bagaimana Gitu. itu yang disebut sempurna Pak? Hah? Bagaimana yang disebut sempurna dalam itu? Dalam Ya Kristen Pak? itu contohnya itu ya Yesus itu manusia. Contoh ya manusia yang sempurna, bisa naik ke surga. Seperti itu. Tubuhnya bentuknya manusia, bisa duduk di surga di atas tahta Allah. Gitu. Itu contohnya itu. Yesus itu contohnya, Pak. Nanti saya seperti itu, gitu. Terus wajah Bapak gimana? Wajah saya gimana? Sama. Oh, itu udah wajahnya kalau di Alkitab itu bercahaya seperti matahari, Pak. Ada ayatnya nanti. Soalnya gini Pak, kalau Bapak bilang seperti matahari sampai sekarang nggak bisa dilihat dengan mata Pak. Iya, kalau nanti saya di surga, Bapak juga nggak bisa lihat saya seperti ngelihat saya begini, nggak bisa, Pak. Kemuliaan saya sama seperti kemuliaan Allah. Oh gitu Pak. Berarti Iya, Bapak termasuk orang mulia dong. iya, Berarti mulia. tadi pup Bapak berarti suci dong ya. Apa? Pupnya Bapak suci dong. Oh, tapi kan saya nggak ngajarin untuk dipakai. Saya bilang Tidak Pak, tidak dibuang ke jadi jam. gini Pak. Oke Di- Pak. Gini, Pak, kalau Saya- sekarang ini, Wah. Ini kembali lagi ke pembahasan tai. Wah. Tadinya aku mau diam. Wah. Bapak juga ternyata wah. aduh, Jadi ini gini, makanya kalau dikasih saya jadi bingung nih. Ya, Mesti memang ngomongnya kalau bagaimana? Terlalu berat ya. Yang saya kasih tahu terlalu berat ya. Enggak. Jadi gini, saya ini bertanya untuk orang di bawah dan saya bertanya ini sebenarnya bukan untuk nguatin iman Muslim, bukan, tetapi saya sedang bertanya kepada Bapak agar oten-oten yang di bawah, terutama yang penghujat ini nanti berpikir, Pak. Oke kok, lanjut kok supaya dapat poinnya kok, biar mengedukasi, lanjut kok. Jadi saya itu nggak cuman di Komal tapi di rapat sering dipotong sama orang. Karena kenapa orang nggak sabaran gitu. Jadi termasuk kemarin itu jam. Ya, saya sabar Pak, saya Sakit sabar hati. aja dengerin. Jadi Sakit termasuk hati kemarin kok, tuh sabar saya kok. bocorin di sini Ustaz. saja. Jambore Nasional Pembina Mu'alaf itu idenya dari saya. Tapi kemarin saya bicara itu saya dipotong. Akhirnya saya bilang udah nggak usah kasih saya kesempatan saja, saya bilang. Udah nggak usah gitu loh. Jadi karena memang saya di mana-mana kalau ngomong dipotong. Dan kalau saya nggak ngomong disuruh ngomong. Nah ini masalahnya gitu. Nah cerita gini Pak. Saya sengaja ini muter-muter kenapa supaya bingung. Kenapa? Ketika orang bingung itu akan nyerah Pak. Ketika nyerah itu akan memakai akal logika yang paling dalam, di mana akal logika paling dalam ini adalah akal yang tidak bisa dibohongi. Kemudian dia akan mencari satu kebenaran, ketika dia sudah kosong, dia akan menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran itu saya bilang bukan dari Bapak.
Nah, gini, Pak Ivo, kalau Bapak ini meyakini baju yang Bapak pakai itu suci nggak, Pak? Baju yang Bapak pakai itu suci nggak? Suci. Suci. Hmm. Artinya suci itu tidak perlu dibersihkan, Pak. Cikan itu kan biasa Pak di laundry gitu kan maksudnya. Iya, itu Kan tetap nggak perlu, Pak, kalau masih suci, Pak. kesucian, Pak. Gini, kotor tidak mengubah kesucian gitu loh. Kalau suci suci, yang nempel semua sama saya ini suci. Karena saya orang suci. Kalau saya orang suci, semua yang nempel kepada saya, segala sesuatunya itu suci. Tadi yang Titus 1 ayat 15 kan Pak. Bagi orang suci, semuanya suci, Pak. Ya. Tetapi bagi orang najis dan orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Bagi orang yang tidak beriman ya. Langsung Jadi aja kalau tunjuk Jadi untuk gini. kokoh karena tidak beriman mungkin semuanya jadi tidak suci untuk kokoh. Begitu ya Pak? betul, gitu maksudnya Pak. Gitu. Walaupun Bapak udah laundry sampai 7 kali itu baju gitu. Kalau saya, Pak, Berarti Bapak selibat. Berarti Bapak selibat. Bapak bentar, selibat. Bunda. Biar bingung dulu, Bunda. Kalau Bapak belum selibat, aduh masih ehe-ehe. Aduh. Saya punya istri, punya anak, punya cucu. Itu Jadi kan nggak bisa. berarti masih ehe-ehe, belum suci. Kalau mau suci Pak, ya kayak di Paus Vatikan sana, mereka tidak menikah, hidup selibat. Itu baru. Itu Oke. Pak Ipo izin. Lanjut saja biar edukasi. Lanjut kok. Itu biasa iklan dulu. Jangan dipotong. Jadi Bu Abuya tuh silakan. Bang Dalbo di mute, Bang Dewa di mute, Bang Goto juga di mute. Jadi ceritanya Bunda Rohma di mute juga. Jadi biarkan saya bikin semua bingung gitu. Kalau sudah bingung itu insya Allah nanti gampang. Jadi kalau bingung paramek itu laku gitu. Jadi gini, bagi saya nih Pak, baju Bapak tuh suci Pak. Bapak percaya? Itu dalilnya tadi. Jadi bagi saya Enggak. segala sesuatu. Enggak, bukan. Bagi saya enggak, saya nggak pakai dalil itu Pak. Bagi saya selesai Pak. Dalil itu selesai Pak. Bagi saya sudah finish. Saya nggak akan pakai. Saya nggak akan pakai dalil itu. Saya pakai dalil saya sendiri Pak. Jadi bagi saya baju Bapak itu suci dan saya tidak masalah untuk menyentuhnya gitu. Tapi Pak, pup Bapak itu bagi saya nggak suci Pak. Makanya saya nggak mau menyentuh Pak. Setuju Pak? Kalau pup Bapak itu suci, berarti Bapak nggak masalah untuk menyentuh dan tidak perlu dibersihkan, Pak. Nggak ada suara, Pak. Di mute. Nggak gitu cara berpikirnya. Nggak begitu. Jadi kotor tuh bukan berarti nggak suci gitu loh. Kotor ya dibersihkan. Tapi kalau kesuciannya suci. Kalau dalam Islam beda lagi, Pak. Gitu. Kalau dalam Islam Saya nggak masuk ke sana Pak. Saya nggak masuk ke sana karena saya nggak ngerti. Gini ya, saya nggak ngerti kalau saya nanggapin sesuatu yang saya nggak ngerti kan salah nanti. Enggak apa-apa, Bapak nggak usah nanggepin. Jadi kalau Bapak pakai dalil Ya, itu, Bapak cerita aja saya dengerin. Udah, Bapak cerita aja saya dengerin. gitu ya. Jadi saya pakai dalil gini, Pak. Bersih itu belum tentu suci, Pak. Kotor itu belum tentu najis. Sampelnya apa? Ketika baju yang Bapak pakai ini terpercik sama air seni Bapak yang Bapak anggap suci, bagi saya itu udah najis. Dan ketika baju Bapak yang suci itu terkena tanah, itu buat saya tidak najis, Pak. Tidak najis. Walaupun secara ilmiah itu kotor, tapi nggak najis. Kenapa? Karena ada lagu tayamum, Pak, yaitu suci dalam debu. Jadi kita tayamum tuh pakai debu, Pak. Jadi gitu. Tapi pup Bapak, walaupun Bapak bilang orang suci, itu bagi saya itu najis, Pak. Kenapa? Karena memang itu hal yang najis dalam dalil saya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, menurut dalil Bapak, pup Bapak itu karena Bapak orang suci adalah suci, kenapa Bapak harus cebok? Terima kasih, Topi. Harus apa tadi? Kan bau tangannya kalau nggak cebok, bau. Enggak lah, itu jorok Pak, kalau itu mah jorok. Jangan ditolak. Kalau kebersihan itu kan bukan suci, maksudnya kebersihan gitu. Enggak gini, Pak.
saya mau berbicara sedikit. Kita traveling. Saya ngajak traveling ini sama wanita montok, Pak. Semua laki-laki di sini silahkan traveling kepada wanita montok. Jika ada seorang wanita montok, kemudian dia melacurkan dirinya. Dia gampang menerima laki-laki dan hampir setiap laki-laki yang mau meniduri dia boleh meniduri dia. Bahkan tanpa dibayar pun dia mau. Menurut Bapak masih suci nggak ini wanita? Pak Ipo, gak usah di mute Pak karena Bapak tidak noise, aman kok. Biar Nggak enak, apa-apa. biar tanya jawabnya enak. Karena kalau Koko ini bernarasi pasti tanya jawab. Lanjut kalau. Dia. Jadi seorang wanita montok, Pak, cantik. Bajunya putih, bersih, bau badannya wangi, bagaikan bidadari angin timur dalam sejarahnya perpendekaran Wiro Sableng dan Sinto yang gendeng. Jadi bahkan ketika dia belum sampai itu wanginya sudah tercium semerbak. Wanita ini cantik, bibirnya merah merekah bagaikan mawar merah sedang berkembang. Terus juga bajunya putih, seputih melati. Dan ketika berjalan dia itu berjalan bagaikan gitar Spanyol lagi dipetik. Gitar Spanyolnya lagi dipetik gitu. Dan ketika kita melihat dia kita selalu tertarik, Pak. Tutur katanya lembut, aduhai, suaranya merdu, mendayu-dayu. Tetapi wanita ini ditiduri siapa saja mau, Pak. Bahkan tanpa ada ikatan, tanpa ada rayuan, asalkan yuk kita tidur yuk. Karena aku suka kamu, dia mau, Pak. Tanpa dibayar juga mau. Apakah wanita ini masih suci, Pak? Itu wanitanya bersih, kebersihannya bagus gitu ya, wangi, bisa merawat diri, oke. Apakah dia wanita suci? Ya jelas enggak lah. Enggak ya. Suci bukan diukur dari situ. Suci bukan diukur dari situ. Jadi semua yang dia pakai, semua yang dia kenakan walaupun bersih dan bagus, wangi, tidak dikatakan suci tapi najis Berarti gitu. Makanya di perbuatan dia ini walau nggak dibayar nih termasuk zina nggak, Pak? itu makanya saya bilang karena dia tidak beriman kan. Jadi patokannya Pak, Saya Bapak tidak juga imannya, Pak. Kan tadi saya tidak berbicara iman, tetapi montok, molek, wangi, bibir iya, mereka. Ini tapi kan perbuatan dia zina dong nggak, Pak ya? karena dia kan melakukan sesuai dengan tidak dengan beriman kan gitu loh. Tidak dengan iman gitu. Ya dia melakukan yang tidak Dia punya suci iman, Pak. gitu. Dia jangan berbicara Hah? iman, Pak. Kita sedang berbicara pekerjaan, Pak. Kerjaan yang dilakukan oleh si objek ini, Pak. Mm-mm. Berarti kerjaan dia adalah zina ya, Pak ya? Terhitung Kalau zina. dia zina itu kan bukti bahwa dia tidak suci gitu loh. Ya, berarti tidak suci. Kalau misalnya dibayar, Pak, dia berzina dibayar karena untuk ngidupin keluarganya gimana, Pak? Tetap Masih aja suci tidak nggak, Pak? suci. Tetap Tetap tidak tidak suci. suci. Dia melakukan perzinahan kan? Iya. Aduh, Zairen kenapa ngeduluin? Jadi intinya menurut saya itu dia nggak suci, Pak. Karena kenapa? Dia itu Iya, menjual sepakat, diri sepakat. dan Nggak memberikan suci. diri. Berarti pesundal itu nggak suci ya, Pak ya? Nggak suci karena dia tidak ada iman. Kalau dia ada iman dia nggak akan melakukan itu. Oke. Berarti nanti yang akan masuk surga duluan, Pak, orang suci apa orang tidak suci, Pak? Yang terdaftar di dalam kitab kehidupan tadi udah dibaca Pak, Wahyu 20. Enggak, seandainya enggak, kita berbicara umum lah. Jadi orang suci atau orang tidak suci, Pak? Yang pekerjaan Orang yang terdaftar di kitab kehidupan. Nggak Apa bisa tuh? dibatalin itu. Anda menganggap gini ya. Anda menganggap diri Anda suci atau orang lain tidak suci. Itu bukan ukuran. Ukuran Anda karena yang ukur Allah nanti. Tadi saya bernarasi, Pak, tadi, Pak. Itu dia makanya saya bilang. Jadi makanya penentuan sucinya tuh bukan di situ saya bilang. Tapi coba kita bertraveling dulu, Pak. Traveling dulu, Pak. Kalau saya laki-laki normal sih. Kalau Iya, Anda kalau mau masuk surga harus tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Kalau tidak tercatat nggak bakal bisa. Itu registrasinya di situ. Masalah suci, kalau kamu tercatat pasti kamu disucikan. Gitu ya, loh. jadi gini. Sekali lagi Pak Ivo adalah batu karang yang berlumut. Maka Iya. saya tidak mengejar Pak Ivo untuk bisa berpikir, tetapi saya ngajak yang di bawah berpikir, terutama otennya ya.
Kalau Ya, nggak bersedia apa-apa. nggak berpikir juga nggak apa-apa, karena kalian tidak berada di target saya. Jadi Anda aman, bukan target saya. Ini sniper nih ya. Sniper jadi- punya target. betul Pak. Jadi dengan perkataan sederhana bahkan tanpa ngangkat dalil itu akan kena semua Pak. Berarti kita setuju ya pesundal itu tidak suci. Ya kalau dia memang tidak suci ya tidak suci, gimana dia mau ke suci? Orang dia tidak punya iman dia Artinya tidur sama gini. semua orang. Artinya gini, seandainya nih saya adalah seorang nabi misal, dan saya membawa sebuah agama baru misal nih, ini jangan dipotong ya, paling asem saya kalau dipotong. Seandainya nih jangan saya dah, Nggak seandainya potong. enggak, kadang videonya dipotong Pak. Seandainya si Prikitiu ini adalah mengaku seorang nabi dan menjadi seorang nabi, kemudian si Prikitiu ini mendapat sebuah ajaran agama baru, kemudian Prikitiu ini bilang bahwasannya orang pesundal ini akan pertama kali dimasukkan ke surganya, Bapak meyakini si Prikitiu ini nabi yang benar atau nabi yang salah, Pak? Nah, tergantung dia naik ke surga apa enggak itu nabi? Enggak, kan saya bilang sama Bapak, kita jangan bilang surga lagi. Jadi Enggak, saya nggak tahu nabi ini kualitasnya apa. Kalau dia naik ke surga, duduk di atas takhta Allah, gini, ya saya bisa. saya ganti Kalau lagi, nabi ini nggak naik ke surga ya Pak, dia mati selamanya, tidak naik ke surga, tidak duduk di atas takhta Allah, apa kualitasnya orang itu mau berkata ini suci ini enggak apa Enggak, ya kualitasnya sudah, dia nggak punya Gini, Pak. kuasa. Gini Pak, Dia nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan. Jika si A Iya. ini adalah seorang nabi beneran. Dari mana tahu nabi beneran? Sekarang saya tanya, nabi beneran berandai. dari mana? Bapak jangan bilang tahu nabi beneran dulu, sudah berandai saja. Kita berandai. Oke. Dari Ah, pembicaraan kita tadi tentang pup juga, tentang pesundal juga. Ketika ada si A, itu ternyata adalah seorang nabi. Terus kemudian dia itu berkata bahwasannya pesundal itu akan masuk surga lebih dulu karena mengikuti dia. Bapak Ya. percaya nggak dia seorang nabi? Itu tadi saya bilang nabi Enggak, jangan buku itu. kehidupan, jangan Pak. Jadi menurut jadi gini kan, seorang Oh, nabi. izin sebentar kok, biar enak, biar nyambung Pak. Saya instruksi saran kepada Pak Ipo yang terhormat. Pak Ipo mungkin ketika berdialog dengan Koko lebih mengutamakan akal sehat. Jadi kami hargai keimanan Bapak, mungkin bisa disimpan dulu. Bahkan doktrinnya kalau bisa disimpan dulu. Kita lebih Oh, ke jadi akal bukan sehat dulu. langsung dijawab. Ya udah kalau nggak dijawab saya denger aja. Ke akal sehat dulu Pak Ipo. Jadi Bapak Iya, menjawabnya saya dengan denger akal sehat aja. dulu. Oke, Saya lanjut denger aja. silakan kok. Jangan minta jawaban dari saya ya. Saya nyimak aja. Bukan gitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ngejawab jangan pakai keimanan Bapak. Jadi setelah Pakai kata apa? kita kan sedang bertraveling, kita berbicara apa adanya. Kita berbicara istilah katanya logikanya. Orang lapar makan akan Nggak kenyang. tahu saya logika bagaimana. Enggak, gini logikanya gini loh Pak. Kalau orang lapar, makan maka akan kenyang. Mungkin nggak orang lapar makan kemudian dia jadi dehidrasi? Nggak mungkin kan? Terus orang lapar makan kemudian dia masuk rumah sakit karena kurang Karena saya gizi. nggak ngerti yang dimaksudin Bapak nih apa nggak ngerti saya. Nggak benar-benar saya nggak paham apa ini yang dimaksudin, ini ngomong apa ini. Benar agak ruwet jadi. Misalnya gini, ada nabi, ya dengar ini, ada nabi, apa koreksi saya, ada nabi yang benar-benar nabi katanya gitu. Dia bilang apa? Tadi dia bilang apa? Ada apa? Ini orang pesundal gitu. Terus dia bilang pesundal ini masuk surga gitu. Terus boleh nggak saya percaya begitu? Bapak percaya nggak? Percaya apa enggak? Nah, kalau dia nabi benar ya percayalah. Kalau dia nabi bohong tuh baru nggak percaya. Taunya dari mana dia nabi benar atau bohong? Berarti Bapak nggak konsisten dong? Kan Kok nggak tadi saya bilang ketika Enggak, wanita premisnya pesundal, kan gini loh. Misalnya gini ya. Anda percaya nggak saya ini benar? Percaya nggak saya ini benar? Terus saya bilang, pokoknya kamu kalau dengar saya, percaya sama saya angkat ke surga. Bapak percaya nggak? Ini saya sebagai nabi nih, nabi benar. Saya bilang, kamu misalnya pesundal nih, saya ketemu pesundal.
kamu mau nggak saya bawa ke surga? Mau Pak. Ya udah, kamu ikut saya. Gitu. Kira-kira kamu percaya nggak? Itu konteksnya Kalau beda, kamu Pak. kalau Bapak kamu konteksnya percaya, beda. gini posisinya, kalau kamu percaya kepada saya sebagai nabi yang benar. Kalau misalnya kamu nggak percaya, enggak itu tuh nabi bohong. Nah, kalau udah nabi bohong mau gimana? Nggak bisa dong. Makanya harus dibuktikan itu nabi itu benar apa enggak, gitu loh. Kan logisnya begitu. Boleh nggak misalnya gini? Boleh nggak gini? Saya bilang nih ya, saya datang misalnya ke daerah taruhlah Puncak gitu ya, yang banyak gitu-gitu misalnya ya. Terus saya ketemu wanita yang begituan tuh yang diceritain tadi tuh sama siapa? Ini. Terus saya bilang sama wanita itu, kamu mau nggak ikut saya ke surga? Jadi gini Gitu. deh Pak, saya potong aja deh Pak, gampangnya saya permudah aja. Perlakuan pesundal itu adalah perlakuan yang tidak suci, setuju? Setuju. Jadi ketika ada orang mau dia beragama apapun, ketika dia bilang pesundal itu adalah orang yang boleh masuk surga dengan kelakuannya tidak suci, adil nggak sih Pak? Dia, kalau dia punya kuasa di surga nggak bisa apa-apa. Jangan gitu Pak, kita adil aja. Kalau ternyata Bapak di dunia. Kalau dia punya kuasa di surga, Sebentar, yang Pak. tadi tidak Pak, dimungkin sebentar. dibikin jadi mungkin kan? Sebentar gini, Pak. Saya kenal Pak Iya. Ivo. Pak Ivo adalah orang baik. Ya. Kemudian misalnya Pak Ivo nih orang yang kena musibah dan harus ditampung di rumah yang saya bikin, rumah darurat. Kemudian saya mendahulukan perampok, mendahulukan pencoleng, mendahulukan tukang copet masuk daripada Pak Ivo. Saya adil nggak Pak? Ya nggak apa-apa, itu hak Bapak yang punya kan? Bukan hak Pak, kita berbicara sesuatu Pak. Berbicara sesuatu bukan istilah kata terserah Anda gitu. Nah, gini, kecuali itu rumah itu milik saya, baru saya bilang kamu nggak adil. Kenapa kamu masukin di sana? Kamu kan cuma ditugaskan. Karena itu milik saya. Kalau itu baru dia nggak adil. Tapi Bukan kalau gitu, itu rumahnya Pak. dia, Jadi bukan gini, gitu maksudnya Pak. kalau itu rumahnya dia, ya Pak, kalau itu rumahnya dia, terus dia mau masukin, Pak, ke saya, kamu nanti masuk situ ya, saya ini misalnya dianalogikan sebagai orang baik. Terus tiba-tiba di tengah jalan dia bilang ada yang orang Oke, ini pencuri. saya langsung aja deh Pak, happy ending saja Pak. Berarti Pak Ivo nanti masuk surga. Pak Ivo orang suci. Enggak, Pak Ivo tahu arah saya, cuman Bapak muter juga sama. Pak Ivo berarti nanti menurut keyakinan Pak Ivo masuk surga duluan. Kalau yang masuk surga duluan kan sudah tadi ceritain kebangkitan pertama. Kalau saya nih ya syukur-syukur kalau masuk kebangkitan pertama, jadi bukan dimasuk di kebangkitan kedua gitu ya. Kalau kebangkitan kedua pun saya selamat. Jadi golongan Bapak adalah golongan orang suci kan? Dengan perlakuan suci, kelakuan suci, kepribadian suci, sehingga semua yang di badan Bapak dan keluar dari Bapak itu suci. Ya, suci, semuanya suci. Oke. Kalau Bapak dikalahkan oleh pesundal masuk surga gimana, Pak? Nggak apa-apa, itu yang punya surga kok. Saya tuh udah kasih karunia kalau saya masuk pun saya sudah kasih karunia kan, gitu kan? Loh, kecuali saya nih gini, misalnya kamu nggak boleh masuk, nah itu lain lagi. Kalau kamu nggak boleh masuk, alasannya apa? Tapi kalau dia masuk, saya masuk ya nggak apa-apa. Itu urusan yang punya sana kan, yang punya Pak. Kalau tempat. gini Pak, kalau Bapak punya anak berapa Pak? 3. Oke. Ketika Bapak sakit, Bapak butuh darahnya sama dengan yang dibutuhkan, dan itu dari anak Bapak. Kemudian anak Bapak mendahulukan orang yang tidak sedarurat Bapak. Bapak ini darurat nih, harus didonor darah. Kemudian anak Bapak mendonor sama orang lain yang ada di rumah sakit itu dan tidak kenal, dan itu tidak darurat. Pantas nggak sih? Anak Bapak pantas nggak sih mendonorkan itu di luar itu berarti itu, tapi saya nggak akan gini Pak. Norma Pak, bukan istilah kata terserah lo, enggak. Jadi, enggak, begini maksudnya darahnya buat diapain tuh? Donor Pak. Oh, saya nggak donor darah. Enggak, misal. Enggak, saya nggak mempercayai donor darah. Repot dah.
Bapak diajak telepon. Begini aja kok begini. Kita ini saya angkat jempol lah sama Pak Ipo ya. Yang pertama sudah berani open camp, yang kedua jujur gitu kan. Meskipun memang susah ya Pak, kalau doktrin sudah melekat, tai kotok Iya, rasa makanya coklat saya ya bilang Pak. nih saya batu karang berlumut. Saya bilang Iya. batu karang berlumut, kalau untuk biasa susah lah, udah Iya, susah nggak lah, susah. apa-apa. Tapi Nggak kalau apa-apa. diskusi nggak apa-apa, yang penting Ya itu. nggak apa-apa, karena nanti target saya bukan Bapak, tapi target saya di sini ini adalah oten-oten yang ada di Bisa-bisa bawah. kamu yang nanti murtad itu. Kalau lama-lama sama saya, kamu yang murtad nanti. Oh enggak tenang Pak. Saya sudah jadi oten Pak, dan saya Iya, sudah iya, mau iya. jadi Oke lah, oke. Sip, Tapi sip, begini sip. Pak Ipo sama Koko ya, saya juga salut Iya. terhadap Bang El Hura sama Bang Brian. Beliau setia mendengar gitu, tidak memotong-motong. Nah, ini oten-oten seperti ini saya respect ya, luar biasa. Tapi begini, saya sebelum ini saya sapa dulu Bang Brian. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanggapi. Saya kasih kesempatan dulu kepada Bang Topik Brian. lagi Silakan. saya turun ya. Saya mau masuk ke room lain nih. Kalau udah nggak ada topik lagi ya, silakan. Nyimak dulu bentar Pak. So Bapak mah gimana sih? Silakan Pak Brian, silakan Pak. Tapi kalau bisa Pak Brian lebih enak open camp Pak. Enak kita karena Kristen-Kristen yang santun itu pasti berani. Kecuali yang karakter penghujat pasti dia nggak bakal berani open camp. Silakan Pak Brian, saya sudah bantu Anda untuk buka kamera. Silakan Pak. Ya. Bagaimana? Oke, terima kasih. Silakan ditanggapi apa yang mau Bapak tanggapi barangkali, silakan. Ya, saya tanggap itu yang di saudara Muhammad yang sampaikan tadi itu, yang bilang anaknya saudara itu bagaimana? Iya, jadi gini Bang. Jadi kalau misalnya ada, jangan, jadi bapaknya misalnya nih sama butuh darah dan darurat. Kemudian di sebelah bapaknya itu orang yang dia nggak kenal, butuh darah juga, tapi tidak darurat, cuman butuh, tidak sedarurat bapaknya. Kemudian anaknya ini ngasih ke orang sebelahnya, bapaknya dibiarkan. Ini kan perlakuan yang pantas atau tidak, gitu? Yang tidak pantas. Tidak pantas, betul. Itu abang pintar benar, dan itu dalam menjawabnya fair gitu. Ini yang saya bilang Bang, diskusi itu kita akan cepat selesai dan kita akan menemukan kebenaran ketika orang-orang fair seperti abang. Tapi kalau tadi Pak Ivo, sebenarnya Pak Ivo di balik senyumnya ini kadang suka ngeles ini. Kayaknya Pak Ivo ini banyak bergaul dengan supir bajai ini, kayak gitu. Iya, selesai berarti Bang. Jawabannya sebenarnya. Intinya apa? Keadilan itu memang tidak mesti sama. Keadilan tidak mesti sama. Ini saya kasih tahu saja karena saya mau turun. Jadi keadilan tidak mesti sama, tetapi keadilan itu punya, dan keadilan itu harus tepat sasaran. Jadi jangan kemudian karena manusia punya hak asasi atas dirinya sendiri dan atas hartanya, serta atas apa yang akan dia lakukan, kemudian kita mengesampingkan arti dari sebuah keadilan, dan kemudian karena kita mempunyai keimanan dan doktrin yang sudah melekat, kemudian kita berputar-putar lagi padahal kita sudah tahu jawabannya, seperti itu. Untuk para oten di bawah, Anda sudah lama mendengarkan saya berbicara, lebih dari setengah jam, bahkan Bunda Rahma sudah di-mute berulang-ulang, dan saya rasa walaupun Anda menghujat di bawah dan bilang ini omongan tidak bermutu, Anda tahu kemana arahnya dan Anda paham. Moga-moga hidayah mampir di Anda. Dan bagi muslim-muslim yang di bawah, ketahuilah bahwasannya apa yang telah saya bahas ini semuanya ada dalilnya, dan semua itu bisa dipertanggungjawabkan, dan ketika diangkat satu-satu insya Allah semuanya akan nyata dalilnya. Nah, untuk tahu dalilnya itu nanti silakan host tanggung jawab, kan gitu. Karena host itu ya gitu. Dan untuk nanti ngadepin yang lain saya serahkan kepada host dan Bunda Rahma, Bang Dalbo, Bang Goto, juga Bang Dewa. Saya turun dulu soalnya saya ini. Oke, terima kasih kok. Sehat selalu kok. Udah Ya. bikin pusing nih, udah bikin pusing. Bagus Pak, bagus. Nanti jadi gini Pak,
Saya memang punya teori untuk menghadapi batu karang yang berlumut, Pak. Dan doktrin-doktrin yang memang sudah tidak bisa dirubah dan sudah mendarah daging, saya itu punya, Pak. Memang sekali hantam tidak akan bongkar, Pak. Tapi insya Allah lama-lama Bapak akan bongkar. Insya Allah, saya jamin insya Allah Bapak akan bongkar di atas 10 kali berdialog dengan saya, insya Allah. Insya Allah, kayak gitu. Insya Allah, Pak, seperti